mengenai pembunuhan berikut pemerkosaan. Dan itu binatang ya. Kenapa dibilang Baduy? Karena di mata Belanda beliau mohon izin untuk bisa mengetahui apa itu agama Islam di Kasunanan Banten. Kami dari Kanekes itu pasti ada momen kami menitiskan air mata karena memang berpuluh-puluh tahun, usia saya alhamdulillah sekarang 50 tahun, itu juga kami harus dalam diam. Dan memang kebetulan Fasya sebagai putri pertama, jadi emosi itu pasti ada, apalagi begitu kemarin, terutama setelah saya menghadap Puniasi di Desa Cikesik tahun 2019, itu turun dari Cijahe, Pak Jarwo ada di mobil kami dan menerima berita yang menggemparkan. Saat itu mungkin rekan-rekan semua sudah tahu mengenai pembunuhan berikut pemerkosaan. Dan saya hadir di situ bersama Pak Jarwo Saidja, yang di situ polisi lain tidak berani dipasang oleh polisi sebelum Pak Jarwo melakukan jampe atau doa yang suci gitu ya Pak. Dan cerita itu memang saya sampaikan ke 3 putri saya. Itu salah satu juga yang membuat tiap kali kami berbicara itu meneteskan air mata. Hal yang kedua yang membuat kami meneteskan air mata adalah memang leluhur kami almarhum Wirasuta Pangeran Astapati, setelah dia memohon izin kepada ayahandanya dan juga Muun pada abad ke-16, beliau mohon izin untuk bisa mengetahui apa itu agama Islam di Kasunanan Banten. Turun, tapi konsekuensinya adalah dihukum 7 turunan. Jadi bukan 7 bulan 7 hari, tapi 7 turunan. Pada saat itu memang keluarga kami juga masih mengikuti tatanan seperti orang Kanekes, yaitu tutur pinuturnya itu melalui lisan. Jadi yang perempuan dari ibunya, yang laki-laki dari ayahnya, begitu Pak Jarwo ya. Dan cuman karena saya dulu kecil agak tomboy dan memang selalu pengen tahu alias kepo, jadi saya selalu cover both side, kakek saya maupun nenek saya. Karena adik saya yang paling kecil, bedanya agak jauh dari kami berdua, saya dan kakak saya. Di situ saya bertanya kepada kakek saya, kenapa Pangeran Astapati dihukum? Kan dia tidak salah. Kemudian kakek saya mengumpamakannya cerita, kalau kita dulu mah tahu cerita Tarzan ya. Cerita Tarzan, bagaimana Tarzan dibesarkan oleh gorila, tapi janjinya dia tidak boleh bawa orang luar karena itu bisa merusak keluarga gorilanya. Dan itu binatang ya, apalagi manusia. Intinya yang kakek saya sampaikan ketika saya usia 7 tahun adalah Pangeran Astapati harus menerima resiko karena dia memilih untuk meninggalkan papanya. Dan itu yang saat ini untuk memohon izin kepada keluarga besar Zahidiningrat di Jakarta, itu saya dan anak saya harus memohon izin. Apakah sudah waktunya kami boleh menyampaikan hal ini yang insya Allah kelak bisa menjadi tuntunan atau panutan, karena di budaya orang Kanekes itu selain tutur lisan untuk patuh pada pikukuh dan adat istiadat, mereka juga harus melihat contoh. Karena orang Kanekes itu sangat demokratis, beratus beribu-ribu tahun. Kalau memang mereka aturan adatnya mengemban amanah untuk tapa bumi itu, ngabara tapakeun ngabara alamkeun itu bukan paksaan. Jadi saat ini kami melalui film dokumenter ini yang susah payah dibuat oleh anak-anak kami di sini, saya akan memperkenalkan satu-satu. Itu semoga menjadi inspirasi untuk kaum muda di Baduy saat ini. Jangan sampai betul-betul menjadi one lost generation atau satu generasi yang hilang. Contohlah sebelum-sebelumnya, yaitu almarhum Pangeran Astapati.
Karena seperti Jaro Saija sampaikan, itu kalimat yang luar biasa menjadi headline dari anak-anak ini, bahwa sejarah juga jadi diakali ya Pak Jaro. Sejarah saat ini, sejarah jadi diakali. Kembali, saya tidak setuju kalau dibilang perkembangan zaman itu tidak bisa dihindari. Itu adalah pilihan kita sebagai manusia untuk menjalani kehidupan. Dan orang KPS tidak pernah memaksakan keturunannya untuk tetap memegang adat, tetapi dia harus konsekuensi. Yang kami sesalkan saat ini adalah ketika orang Kanekes tergoda, hapunten Pak Jaro, tergoda untuk menjadi pekerja di Jakarta ataupun di Banten atau kota besar lainnya, yang kemudian ketika pasca COVID mereka jobless, mereka kembali dengan membawa kultur yang sudah berbeda. Di situ almarhum Pangeran Asapati harus menanggung konsekuensi selama 7 turunan. Dan dalam diharapkan 7 turunan itu diizinkan, ini cerita yang saya terima turun-temurun, diizinkan untuk keluar dengan satu janji, karena pada saat itu para puun sudah tahu sesuai dengan setelah Papa Doa di Arta Domas, sudah tahu bahwa Indonesia akan dijajah. Abad ke-16 kita semua tahu, di situ VOC atau penjajahan Belanda masuk melalui VOC dengan perdagangan di era almarhum Kanjeng Sunan Tirtayasa. Dan di situ memang disumpah beliau untuk melindungi orang Kanekes sebisa mungkin. Dan di situ juga dituturkan kenapa kemudian di dalam buku Uyut saya yang 24 tahun menjadi legend di beberapa daerah di sekitar Banten, buku ini memang hanya untuk konsumsi keluarga. Salah satu contoh, kenapa asal muasal Belanda itu kapan sih manggil ini suku Baduy? Kenapa dibilang Baduy? Karena di mata Belanda yang disilafkan dengan doa para pertapa ini, dianggapnya orang Baduy itu berpindah-pindah, padahal sebenarnya tidak. Dan message itu disampaikan secara telepati dengan bahasa batin oleh almarhum Wirasuta. Kenapa bisa telepatinya begitu kuat? Karena mereka masih memegang pikukuh itu. Mereka masih bertapa, mereka tidak terganggu oleh modernisasi. Kemurnian jiwa itu, kalau kita orang muslim mengatakan, itulah khodam dari zikir, itu khodam dari doa. Itu yang membuat kekuatan telepati yang luar biasa. Bukan sekedar ini headlines apa guidelines untuk menyatakan Baduy itu adalah tukang santet, Baduy itu adalah dukun, tidak. Bahkan kita penganut agama Muslim, penganut agama Buddha atau penganut agama pun, ketika kita hanya satu jurusan yang kita utamakan, hablum minallah, maka hablum minanas, itu bisa komunikasi kita dengan cara apapun. Hal kedua yang untuk menjadikan contoh bahwa begitu kerasnya buyut saya dan leluhur saya sebagai final buffer zone atau tembok untuk laju zaman arus itu agar tidak terlalu masuk ke Kanekes. Begitu mereka berjuang untuk tetap menyelubungkan orang Kanekes, itu luar biasa. Itu yang menyebabkan buku dari almarhum buyut saya Pangeran Arya Ahmad Yadiningrat itu baru pada tahun 1980 baru bisa naskahnya diambil kembali dari Museum Leiden di Belanda, dan kemudian disambut oleh pemerintahan era almarhum Soeharto dengan menugaskan Menteri Luar Negeri untuk mensahkan buku ini menjadi satu buku sejarah. Terfitnah, kenapa terfitnah? Karena, mohon maaf ya Pak Jaro, pada saat itu kita semua kalau sejarah Banten agresi beberapa kiai dipropagandakan 1926, 1946 oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab memasukkan paham komunisme. Mungkin rekan-rekan media di sini atau teman-teman yang lain di Banten lebih mengetahui sejarah itu daripada saya, karena panduan saya adalah cerita seahli-ahlinya, bukan dongeng ataupun mitos.
difitnah bagaimana buyut saya itu dikatakan makan uang penjajah, penjilat penjajah, kemudian menyelamatkan suku animisme yang tanpa agama, kemudian Baduy itu dituding menjadi sekelompok orang yang murtad dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau saya keras, saya sekedar